그러니까 이렇게 수작 부리지 말고 차라리 돈으로 달라 그러세요. 바다가 날벼락이 네 정수리부터 똥꼬까지 뚫고 지나가라! 신데렐라! 화장실 가고 싶어요. 프린스 차민이 이 순간엔 충실. 왜 또 그렇게 걸어? 나름 Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Dreaming of Freaking Fairy Tale. Tanpa berlama lagi, episode 2 Markyu, mari kita review. Dan inilah kisah pangeran unik. Ia adalah generasi ke-8 dari keluarga kaya raya. Dua orang asing telah bertemu dan akhirnya keajaiban pun dimulai. Sepatu mahal milik Cinderella ternyata mengenai kepala pangeran Moon Chamin. Chamin menuduh Jerim sengaja melakukannya, tapi tentu Jerim tak terima. Dan untuk membuktikannya, dengan sengaja Jerim mendorong tubuh Chamin, lalu menangkapnya lagi. Chamin pun terkesiap dan seolah tersihir. Ia hanya terdiam saja. Namun Jerim mendapati kenyataan. Pria yang ia maki tadi ternyata adalah CEO dari Chungdam Heaven. Chamin begitu bersemangat menolak wawancara dengan Jerim. Dan di saat krisis, Jerim pun menyerang dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi. Jerim berdoa agar Chamin tersambar petir. Setelahnya langsung meninggalkan ruangan. Para karyawan menggosipkan pangeran yang kemanapun selalu memakai payung kesayangannya. Katanya ia begitu untuk melindungi diri, takut ditikam dari belakang. Chamin pun trauma karena benar ada petir yang menyambar. Dan anehnya, di rumah ia selalu membayangkan Jerim. Jerim ada di mana-mana, di setiap sudut ruang rumahnya. Pangeran sungguh ketakutan. Bahkan hingga pagi hari pun, bayangan Jerim tak mau meninggalkan dirinya. Seolah terhipnotis, akhirnya Chamin pun menelpon Jerim. Awalnya Jerim begitu ketus pada Chamin, tapi setelah diberitahu jika Chungdam Heaven menerima dirinya sebagai karyawan, nada suaranya pun berubah menjadi manis. Secara aneh, Chamin malah terpesona sendiri. Chamin berpakaian dengan lebay dengan tujuan agar Jerim tak jatuh cinta padanya. Tapi Chamin malah kesal sendiri karena Jerim mengomentari pakaiannya. Jerim mulai diperkenalkan sebagai pegawai baru dan penyambutannya sungguh di luar nurul. Mereka berkumpul dan malah membuat suatu permainan dengan menyebutkan impian masing-masing. Di saat giliran Jerim, ia pun keceplosan. Ia malah berkata jika impiannya adalah menjadi Cinderella. Semua pun langsung menatap tajam ke arah Jerim. Chamin begitu kesal, mengira Jerim wanita yang berbeda. Namun ternyata ia sama saja, dan akhirnya keduanya pun bertaruh untuk menentukan takdir Jerim bekerja di Chungdam Heaven atau tidak. Dan taruhannya adalah siapa yang terkuat minum. Keduanya sama-sama yakin akan kemampuan minum mereka. Percikan api pun menyala di mata masing-masing. Sebelum pertandingan utama, mereka adu panco dulu. Sedang fokus-fokusnya, Jerim terkaget melihat kuku Chamin yang rusak. Ia merasakan iba. Karena itu pasti terasa sakit. Rasa iba Jerim kembali mengingatkan Chamin pada kejadian dulu ketika ia kecil. Ia terjatuh yang membuat kukunya rusak hingga sekarang. Dan saat pertandingan utama dimulai, sungguh sangat luar biasa. Seiring Jerim menyedot minumannya, semua yang ada di sungai Han pun tersedot. Dalam satu kali sedotan, Jerim menghabiskan 1 botol minuman. Chamin tak bisa mengalahkan Jerim, dan ia malah langsung teler. Dalam mabuknya, Chamin akhirnya mengontrak Jerim sebagai pegawainya. Karena telah banyak minum, Jerim pun jadi ingin pipis. Ia begitu kalut menahan pipisnya. Tapi ternyata toilet umumnya begitu sangat jauh dan amat sangat jauh. Chamin kebingungan cara menolong Jerim. Hingga akhirnya Pangeran Chamin pun berubah menjadi pelayan setia dan kuat. Karena menggendong tubuh Jerim membawanya ke toilet umum. Dan akhirnya Jerim pun bisa merasakan lega. Jerim malu-malu setelah bertemu dengan Chamin. Namun tiba-tiba seorang wanita berpakaian heboh datang dan menyebut Chamin sebagai tunangannya. Jerim merasa terbohongi
Karena tadi Chamin mengatakan jika ia tak membutuhkan wanita dan sebuah kencan. Dan episode 2 pun berakhir di situ.